jangan lupa waliman anfaqa fi hadzal masjid, dan orang-orang yang berinfak di masjid ini. Ini tanpa infak kaum muslimat enak kita di sini, sejuk kita di sini, enak kita doakan kebaikan kepada mereka, ampunan kepada mereka. Baru wali jami'il muslimin wal muslimat, baru seluruh orang Islam. Tapi Ustaz, wali muslimin sudah sampai lain? Iya, mudah-mudahan sampai lain. Nah, tapi saya rasa kalau ada saya punya kacang satu baskom kacang goreng, saya lemparkan kacang goreng, berseret semua, berlomba jamaah mendapatkannya. Siapa yang kuat banyak dapat. Tapi kalau saya bilang, ini kacang goreng berupa PKM, kira-kira sampai terus sudah pas sama aja alamatnya. Nah, walaupun mengiat kita, hati kita sudah tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari orang tua, guru, yang ketiga saudara kandung, yang keempat jiran tetangga, termasuk kawan kerja. Jiran itu berarti kawan kerja boleh, jiran secara zahirnya. Kemudian terakhir guru pemerintah. Anak-anak sekolah itu saya bilang SMA itu, macam mana kalian nak menyusahkan orang tua kalian saya bilang. Pinggiran kereta tak pakai helm, dan STNK, ditangkap polisi di pinggir jalan, susah orang tuanya, ikuti aturan ini, ulil amri. Kemarin saya datang ke rumah ibu-ibu, tolong Ustaz, ada anak mau menikah katanya. Lalu kenapa? Saya bilang, calonnya orang Kristen, mau diislamkan Ustaz, kata. Boleh saya bilang. Ketika ditelusuri, tak ada KTP. Nah, tak ada KTP. Macam mana lah itu kayak gitu dibikin, tak ada KTP. Kemudian sudah 21 tahun. Alasan dia tamat SMA dari sekolah merantau ke Medan. Belum ada KTP katanya waktu itu, karena 17 tahun baru dapat KTP kan makanya. Nah, jadi enggak ada. Jadi saya bilang uruskan dulu, saya bilang. Nah, bagaimana mengurusnya? Kalau tidak salah saya, kalau kita ada bapak ibu nggak ada data, nggak ada KTP, nggak ada data identitas kita, cukup bikin minta keplinknya surat keterangan domisili, baru bikin catatan sipil. Nah, catatan sipil nanti misalnya dari kamu orang itu, di foto orang itu, nanti insya Allah keluar nanti. Tahu-tahu berapa hari akan dari rumah, Ustaz katanya, Ustaz kenapa? Sudah ada yang ngurus, kalau saya kumpul KTP katanya bisa, katanya sudahlah syukur saya bilang. Nah, jadi ada yang ngurus, kalau saya pakai sudah katanya bisa, ya silakan, alhamdulillah saya bilang. Nah, alhamdulillah. Jadi mari urusan kita juga dari pemerintah kita bangun sehingga mudah urusan kita enak dalam kehidupan ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ada sedikit kajian yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Ya sedikit kira-kira 15 menit lagi saya pakai waktu, mohon maaf Bapak Ibu. Yaitu kita coba dulu untuk mengenal diri kita agar menunjukkan kita sebuah hadis yang populer di kalangan ahli tasawuf, tapi ada juga yang mengatakan ini bukan hadis, ini bukan ulama, tapi di kalangan tasawuf hadis ini populer. Apa bunyi hadisnya adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan kenal Tuhannya. Nah, ini rujukan kita dua hadisnya. Saya tidak berkata lagi ulama mengatakan ini hadis, tapi ada juga yang mengatakan ada ungkapan daripada Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dan sementara awaluddin ma'rifatun Allah. Awal dari agama itu, untuk masuk ke dalam agama itu supaya bagus agamanya, kenalnya Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ibu-ibu sudah kenal dirinya, ibu-ibu. Tapi jangan hanya batas sekedar mengenal identitas saja, nama, tempat tanggal lahir, itu kenal lagi itu. Jenis kelamin, pekerjaan, alamat, ini kenal. Tapi tidak sebatas itu. Para orang jamaah yang dimuliakan Allah, diri kita ini, esensi diri kita ini, hakikat diri kita ini terdiri dari berbagai macam unsur. Ya, diri kita yang ini terdiri dari berbagai
Inilah yang nampak, inilah jasad, ya, dan apa yang namanya jasad. Yang kedua adalah ruh. Ruh ini sampai sekarang tidak tahu kita. Ditanya Rasul, ya, yas'alunaka 'anil ruh, Muhammad, bertanya tentang ruh itu, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah. Apakah ruh di kepala atau kita? Apakah di tangan atau di kaki? Ruh. Yang ketiga, badan kita ini terdiri dari qalbun, hati. Itulah Bapak Ibu tempatnya cahaya, nur, tempatnya iman yang membedakan kita dari makhluk yang lain. Yang keempat, diri kita ini terdiri dari syahwat, nafsu. Malaikat ada nafsunya, kita ada nafsunya. Dan yang terakhir, diri kita ini terdiri dari akal, pikiran. Jadi 5 inilah Bapak Ibu unsur diri kita. Ayo Ibu, 1 jasad, 2 ruh. Ayo ketiga ini. Saya tahu kita diri kita apa ya? 3. Qalbun, hati, tempat iman. 4 nafsu atau syahwat, hawa nafsu, hawa nafsu. 5 akal. Inilah diri kita ini terdiri dari 5 unsur. Kita lihat yang pertama, jasad. Jasad kita ini Bapak Ibu, memang ini bukan ukurannya, kata Rasul, innallaha la yanzuru ila jasadikum. Ya. Allah tidak melihat tentang jasadmu, tentang tubuhmu, tentang wala ila suwarikum. Allah tidak melihat pakaianmu, walakin akan tetapi Allah yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hatimu, apakah ada keimanan di dalamnya. Jadi jasad ini tidak ukuran, ya, tidak penentu, tapi dia juga turut menentukan. Tapi walaupun tidak itu utamanya, tapi dia perlu kita jaga jasad ini. Makanya di badan kita ini ada hak-hak dia yang harus kita berikan. Kemudian jasad kita ini jamaah yang dimuliakan Allah, pada akhirnya Luqman Hakim mengatakan bahwa innan nasa sulus, kita ini manusia ini terbagi kepada 3. As-sulusu lillah, sepertiga kembali kepada Allah, itulah namanya ruh. Nanti kalau mati kita terbagi 3 lah kita. Ruh kita kembali kepada Allah. Kalau bersih dia langsung ke Allah. Kalau dia tidak bersih, dikucek-kucek dulu di kamar mandi, dikubur, disiksa dulu ya. Nah, kucek-kucek dulu dia Pak. Kalau nggak bersih dia, makanya ruh itu karena masuk ke badan kita bersih, maunya pulangnya bersih. Yang kedua, wasulusu linturah, sepertiga masuk ke dalam tanah. Kullu bani Adam ya'kuluhu turab. Seluruh badan kita ini kata Rasul akan dimakan tanah. Akan dimakan tanah kecuali illa ajabat zanabi, kecuali apa namanya? Tulang ekor. Kecuali tulang ekor kita, ada bagian kecil tulang ekor kita. Saya tidak tahu juga detail dan isinya mana, tapi dalam Rasul bagian terkecil di bawah tulang punggung kita itu nanti hancur. Waktu mati kita dikubur, semua badan kita dibakar tanah kata Rasul, melainkan tulang ekor kita minhu khuliqa, nanti dari situlah kembali kita diciptakan pada bentuk berikutnya. Jadi untuk menerima nanti balasan di akhirat. Jadi badan kita ini kembali ke tanah, tetapi nanti ada namanya tulang ekor, itu tidak hancur, wallahu a'lam, dan nanti hari berbangkit. Dari situlah kata Rasul kembali kita diciptakan min khuliqa wa fihi yurakkabu, dari situlah kembali disusun kembali penciptaan kita. Nah, untuk
akhirat nanti, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu, pada hari akhirat itu nanti semua manusia akan menerima, akan melihat semua apa yang pernah ia lakukan di muka bumi ini. Makanya yang ketiga dibagi badan kita ini, yang ketiga waslusu linnam, yaitu yang ketiga sepertiga untuknya. Apalah untuk kita Bapak Ibu? Amal kita. Jadi roh kita kembali kepada Allah, badan kita masuk ke tanah nanti kalau itu di tanah, baru yang bagi kita adalah amal ibadah kita. Kama ya'malu sekolah zarratin khairan yarah, sekecil apapun kebaikan kembali kepada kita, dan sekecil apapun kejahatan kalau belum kita minta ampunkan maka akan kembali